Ada orang yang laris tampil di TV gara-gara polarisasi ini. Iya, artinya gitu. Jadi pembicara kemana-mana gara-gara dianggap sebagai juru bicara kita. Padahal agamanya beda. Masuk total politik juga kemarin. Kalau bisnis properti nggak termasuk cita-cita. Tapi ya ada teman, kita coba dikit. Tapi kayaknya nggak cocok juga gitu. Sempat juga kan? Sempat juga. Tapi kayaknya tipu-tipunya di atas politik ini. Kedepan itu politik kalau masih dengan gaya sekarang, tewas partai politik. Saya selalu bilang sama anak-anak di kantor bahwa yang paling siap jadi partai politik di Indonesia hari ini itu Gojek. Bang, ini Bang Hasan ngelihat polarisasi politik gimana Bang hari-hari ini Bang? Ini akan terus berlanjut lagi seperti yang sebelumnya? Atau ini ada mutasi atau seperti apa sih Bang Hasan ngelihatnya soal polarisasi? Mungkin di beberapa tempat sisa-sisa masih akan ada. Maksudnya orang yang kemarin masuk partisipasi politiknya gara-gara polarisasi itu masih ada. Jumlahnya nggak banyak sebenarnya. Jumlahnya itu nggak nyampe 20%. Tapi yang lain tuh ikut-ikutan aja memanfaatkan polarisasi itu untuk kepentingan isu politik. Tapi 75%, 80% orang kita itu nggak seperti itu. Tapi bahwa ada 20% sampai 20% lumayan besar sih ini, bahwa berpolitik itu dengan landasan primordial keyakinan, itu memang ada. Itu 20% dari semua pemilih kita. Soal pemilih itu memang ada. Yang mana itu tentunya taruhlah ya, 10-15% di kanan, 5% di kiri mungkin gitu. Iya, jadi itu ya ada itu tersebar di Jawa Tengah, itu ada di Jawa Barat, ada di Sumatera Barat, yang kayak gitu. Aceh gitu. Ya Aceh kayak gitu. Dan jadi yang ini lainnya akan itu berlanjut terus Bang. Enggak, sebenarnya kemarin itu kan memang bentukannya agak panjang ya, dengan kira-kira pihak yang hampir sama. Jadi mulai dari Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014 yang keras banget, 2017 pihak-pihaknya masih mirip, kemudian 2019 itu makanya polarisasi. Tapi kalau nanti saya rasa ada wisdom lah, semua sadar kok bahwa polarisasi ini nggak baik. Bahkan polarisasi ini nggak memberikan keuntungan politik buat pihak manapun. Makanya sekarang yang dibikin itu soal, ya kita membacanya mungkin orang kok kekuasaan dibagi-bagi aja. Tapi bahwa ini proses rekonsiliasi itu nggak bisa dinafikan. Penting loh. Rekonsiliasi itu penting. Bayangkan kemarin kalau Pak misalnya Gerindra, Prabowo di luar pemerintahan dan kita kena COVID. Nggak jalan ini. Pemerintahan nggak jalan, program pemerintahan nggak jalan. Ya, betul. Gitu. Dengan adanya rekonsiliasi, pemerintah lebih efektif. Kekuatan support mereka di parlemen, walaupun kita bukan parlementer, tapi kekuatan support pemerintah di parlemen juga besar. Sehingga program-program yang ya agak-agak tangan besi dikit itu bisa jalan. Karena kita darurat loh. Iya, mau nggak mau gitu. Iya. Tapi kalau kemarin nggak ada rekonsiliasi kayak gini, udah kacau, nggak kebayang. Nah, gitu. Tapi kalau ke depan, rasanya akan tetap ada polarisasi tapi mengecil. Apalagi kalau misalnya nanti dalam Pilpres calonnya nggak 2. Oke, ini sangat tergantung dengan calonnya misalnya 3. Berapa kandidatnya. Iya. Calon 2 juga bisa berpotensi, tapi juga bisa nggak berpotensi kalau konfigurasi partai-partainya juga menyebar. Misalnya di sini ada partai Islam, di sini juga ada partai Islam misalnya. Konfigurasinya agak menyebar. Dan figur-figurnya nggak bisa dikafir-kafirin gitu loh. Iya, betul. Figur-figurnya nggak terlalu kuat buat dikafir-kafirin, gitu. Bukan sasaran tembak lah. Gitu. Lebih mudah mengkafirkan daripada lebih mudah mengislamkan seorang figur daripada mengkafirkan seorang figur. Iya, betul. Kalau mengislamkan tuh gampang tinggal aja. Dikasih peci selesai. Dikasih atribut tuh udah menjadi Islam. Terus dikasih misalnya legitimasi beberapa tokoh, itu menjadi tokoh Islam. Santri pos Islamisme gitu. Bisa aja itu. bisa aja. Tapi kalau mengkafirkan orang, cari aja dosanya 1-2, itu udah keluar dari agama nih. Gitu. Atau fotonya dibalik kain ihramnya. Jadi kebalik kain ihramnya. Ini agamanya nggak benar katanya. Fotonya di flip. Tapi yang orang-orang iseng kayak gitu ya, dia mungkin menganggap itu iseng dan kesenangan, tapi dampaknya besar. Itu akan tetap ada lah.
Ya. Sekarang sudah agak menyusut banyak, hoax agak menyusut banyak. Tapi nanti ketika kompetisi politik mereka akan muncul lagi. Ya, pihak-pihak kayak ini akan muncul lagi. Tergantung momentum ya Bang. Iya. Dan gini Bang, berarti Bang Hasan melihat nggak ada orang yang menikmati polarisasi ini Bang? Oh ada. Ada orang yang laris tampil di TV gara-gara polarisasi ini. Iya artinya gitu. Jadi pembicara kemana-mana gara-gara dianggap sebagai juru bicara kita. Iya. Padahal agamanya beda. Masuk total politik juga kemarin. Senior itu Bang, senior. Jadi juru bicara kelompok fundamentalis padahal agamanya beda gitu. Tapi ya itu saya tanya kan ke beliau gitu. Pak Rocky, kita sebut aja nih namanya nih, Pak Rocky deh. Pak Rocky, kenapa sekarang berkawan sama FPI? Terus? Dulu Bapak kritik-kritik, saya ingat banget waktu saya masih mahasiswa, kata Rocky gini, FPI-nya berubah. Atau sebaliknya. Bukan, Rocky dia ngerasa dirinya gak berubah. Jadi FPI-nya ini harus jadi front pembela Indonesia. Iya. Kata Rocky kayak gitu Bang, gitu. Ya boleh lah. Cari alasan kan boleh. Boleh juga di alasan. Iya. Tapi memang kan ditakdirkan buat cari alasan yang bagus kayak gitu. Iya. Makanya dia jadi hujah. Hujatul ummah gitu. Dan berarti memang ini masih relevan ya Bang. Apa? Polarisasi ini ya digunakan untuk akan ada yang mencoba. Tapi bahwa nanti di level elit sudah sangat sadar ini loh. Saya yakin sudah sangat ini. Betapa tidak mudahnya mengobati luka politik yang bumbu agamanya kebanyakan. Ya. Kalau bumbu agamanya dikit-dikit, lukanya bisa kering cepat. Ya. Kalau ini infeksinya agak lama. Betul. Kalau bumbu ini infeksinya agak lama, jadi pengobatannya tentu butuh waktu cukup lama. Nah, pembelahan ini juga orangnya bisa aja sebenarnya ideologinya biasa saja. Betul. Tapi kan hari gini kan zaman sudah terbuka. Masuklah ideologi transnasional yang memang karakternya itu keras. Membuat hati jadi keras, ideologi agama yang sifatnya transnasional, apalagi yang nggak percaya dengan negara gitu. Memang wataknya itu keras, dan watak keras itu ngelawan pemerintah. Betul. Nah ini jadi orangnya sebenarnya biasa aja, tapi ketika ada polarisasi, masuklah ideologi gerakan transnasional ini masuk ke hati mereka. Jadi keras mereka tiba-tiba. Nggak tahu dari mana tiba-tiba dia jadi pendukung khilafah gitu. Kayak gitu. Nah itu memang itu sering dimanfaatkan. Nah ini elit-elit kita sebagian besar sudah sadar ini. Sebagian besar sudah capek lah kita nggak bisa obatin ini. Makanya nanti saya yakin ke depan isunya, kalaupun siapapun settingan calon presiden nanti, isunya pasti akan lebih programatik. Makanya nanti yang muncul, kalau bisa yang muncul teknokrat, maka orang nggak akan berdebat lagi soal. Jadi gini, kenapa kemarin memang bisa masuk isu itu? Karena memang figur Pak Jokowi figur populis. Betul. Figur populis itu memang isu ngelawannya nggak mungkin isu ngelawan teknokratis. Isu populis lain. Nah kalau di sini populis kerakyatan dilawan dengan populis agama. Betul. Populis kuler sama populis religius. Kayak gitu. Jadi membelahnya jadi luar biasa. Tapi kalau nanti misalnya yang muncul figur teknokratis, yang dia bicara visi teknis negara ini, bukan visi teknis, visinya lebih detail. Mau ngapain, misinya lebih konkret. Program-programnya itu memang programatik yang memang bisa dinalar oleh orang. Di sebelah sini juga muncul teknokratis misalnya. Teknokrat kan sekarang kita nggak nemu lah calon-calon presiden yang populer kan nggak ketemu lagi. Memang ada kepala daerah populer tapi kan sulit membayangkan mereka maju pilpres karena mau maju pakai apa. Anies Baswedan populer tapi mau maju pakai apa. Ganjar Pranowo populer tapi mau maju pakai apa. Ridwan Kamil populer tapi mau maju jadi nomor 1 ya. Itu mau pakai apa? Tapi kalau sekarang yang nanti yang maju itu figur-figur yang bukan figur-figur populis, ya kan? Maju dengan dukungan partai, dia kan tidak berbicara populisme. Dia kan bicara yang lebih programatik, lebih teknokratis. Nah, kalau kayak gitu kan nggak akan berbenturan. Nah, ini agak lucu nih, Bang. Di tengah optimisme orang
dari nama-nama yang Bang Hasan sebut tadi, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, orang-orang optimis nih, orang-orang nih akan jadi presiden nih. Tapi di satu Saya sisi optimis mereka jadi presiden kalau mereka masuk partai dan punya kekuasaan di partai itu. Nah, terus sementara Bang Hasan bilang ini nggak mungkin. Apakah memang politik kita itu harus ya kita tinggal memilih apa yang sudah dipilihkan aja gitu. Ya ini kan perdebatannya lagi-lagi perdebatan filosofis nih. Kita yang menentukan, tapi kan undang-undang memutuskan lewat jalur partai. Betul. Pak Jokowi kemarin tuh didukung oleh partai tahun 2014, walaupun dia bukan orang partai, karena memang luar biasa. Angkanya tuh luar biasa gitu. Angka elektabilitasnya luar biasa gitu. Jauh-jauh hari dia sudah 30%. Kayak gitu-gitu. Bahkan sudah di atas Pak Prabowo yang sudah digadang-gadang jadi calon presiden sebelumnya. Itu partai nggak bisa ngelihat yang lain. Betul. Terlalu menonjol waktu Sangat itu. menonjol. Tapi kalau sekarang masih 15. Rata-rata air lah ya. 15, 10, 14 itu. Itu kalau menurut saya yang ketua-ketua partai bilang kalau kayak gini nggak apa-apa lah. Saya juga berani tempur nih kalau kayak gini. Gua aja lah main sekali. Ya kayak gitu. Jadi betul, bedanya betul. itu kondisinya itu beda. Makanya saya Betul. Saya nggak terlalu yakin kalau misalnya sekarang teman kepala daerah yang dengan punya elektabilitas paling tinggi hari ini 3 besar misalnya 4 besar itu punya kesempatan yang agak lapang untuk maju jadi capres. Berat ya. Berat. Tapi kalau jadi cawapres mungkin. Betul. Itu pun nggak gampang. Oke. Itu pun nggak gampang karena koalisi partai juga tentu partainya pengen menyorongkan orang dia. Tukar gulingnya sama apa kan? Iya gitu itu kan nggak mudah kayak segala macam. Bahkan misalnya bisa gini, lebih besar peluang AHY daripada Anies Baswedan untuk maju jadi capres. Betul. Karena partai ada di tangan dia. Ya. Gitu. Kita nggak bilang berapa elektabilitas dia. Makanya ada pengamat yang bilang ini capres elektabilitas versus capres partai. Yang bakal punya peluang mana? Ya, partai. Saya setuju sama dia bahwa lebih besar peluang capres partai. Ya. Capres yang elektabilitasnya tinggi ya bisa saja orang bilang ya silakan punya elektabilitas. Tapi kalau kita nggak mau calonkan kan Anda nggak bisa maju. Nggak ada jalur lain. Nggak ada jalur lain. Beda sama pilkada. Ya ada independen. Ada jalur non partai. Gitu. Seperti teman Ahok. Yang akhirnya pun nggak berhasil mengusungnya. Nah, gitu. Akhirnya Gitu. pun ya nggak gampang. Ini nggak gampang. Berarti ya memang ya saya nggak tahu ya. Mungkin kalau orang yang biasa berinteraksi dengan partai politik gitu ya, memandangnya ya kayak Bang Hasan memandang itu gitu. Saya juga nggak terlalu biasa, cuman kita kan membaca arah angin ya, baca arah angin. Ini pandangan saya. 2019 itu kan yang santer jadi cawapres itu siapa? Mahfud MD. Yang Pak Jokowi ya. Pak Mahfud MD. Ya. Benar nggak? Betul. Yang santer jadi cawapres itu Mahfud MD. Tapi kenapa akhirnya Kiai Ma'ruf? Ya, kesepakatan elit-elit ini kan. Apa yang melatar belakangi kesepakatan itu? Kalau menurut saya, partai-partai ini pengen lapangan rata di tahun 2024. Ya. Kenapa? Mereka pengen maju. Betul. Dengan orang mereka sendiri. Kita mau uji nyali dulu lah gitu kan. Karena kalau Pak Mahfud MD jadi cawapres, ada incumbent nih. Iya. 2024 ada incumbent. Dan kemungkinan disukai karena sosok Pak Mahfud cukup populis gitu. Dia kan. populis gitu. Orangnya juga mengerti komunikasi gitu loh, ya kan gitu. Dan kalau begini ada incumbent. Profesor gitu kan. Ada incumbent nih. Repot bagaimanapun incumbent gitu loh. Walaupun incumbent wakil tapi incumbent. Tapi kalau dengan Kiai Ma'ruf harapannya sangat senior, Pak Jokowi sudah habis masa jabatan, yang ini sudah senior, lapangan rata. Kita walaupun kecil-kecil elektabilitas kita, tapi kan kita yang punya kendaraan katanya, kita yang balapan gitu. Saatnya lah kita juga ikut kontrol. Jadi, nih gitu. Menurut saya itu apa alasan sebenarnya kita nggak. Tapi yang saya baca dari proses itu adalah bahwa partai-partai ini ingin narasi penyatunya itulah kira-kira ya Bang. Sangat mungkin. Kalau nggak apalagi. Kalau nggak apalagi sangat mungkin itu. Nah di 2024 kira-kira narasi penyatunya apa Bang? Menyatukan apa ini? Menyatukan orang-orang ini bisa bersepakat kayak tadi. Oh ya udah kita sepakat aja kayak Ma'ruf aja deh. Ya kan Abang nyebut tadi
calon gubernur ini, kepala daerah ini belum tentu mudah juga jadi wakil. Iya. Karena orang nggak mungkin sebersatu menurut saya mendukung nanti Kiai Ma'ruf gitu. ya sebenarnya kan penyatuan yang sifatnya pragmatis itu kan juga nggak salah. Iya. Misalnya partai A ketemu dengan partai B bilang, kita pengen 5 tahun ke depan bikin ini loh. Anda di posisi ini, saya di posisi ini. Itu tukar-tukaran ini. Sharing power, tukar-tukaran. Cocok, kita maju bareng. Kenapa? Suara kita. Saya butuh suara 8% lagi. Saya butuh suara 10% lagi. Saya butuh suara 6% lagi. Kan dia harus cari teman. Betul. Ini kan harus ada ide bersamanya untuk. Menurut saya kan lebih gampang itu yang bicara ketua partai sama ketua partai. Betul. Bahasanya beda. Gitu. Kan nggak bisa yang bicara gubernur yang elektabilitasnya tinggi dengan. Dia harus nyari partai. Pertama PR dia nyari partai. Kalau Anda ketua partai, saya ketua partai, kita tinggal ngomong berdua. Hari pengen apa 5 tahun lagi? Ya, saya pengen ngelihat gini-gini. Pasti ngomongnya bagus-bagus nih. Nggak ada nih ngomong yang jelek-jelek. Pasti ngomongnya, oh ya setuju saya tuh. Dan saya punya pengen ini. Bagus nih. Hari punya 8% ya? Iya. Saya punya 12-13% nih. Gimana kalau kita yang bareng? Iya. Gitu. Oh itu kan elektabilitasnya nggak bakal dapat gitu. Betul. Imajinasinya kira-kira begitu begitu. Iya. Jadi lebih mudah. Iya. Dan saya yakin juga gini, Pak Jokowi ini orangnya pintar dan firm. Jadi saya yakin beliau ingin program-program yang sekarang tuh populis. Tapi nanti itu bisa dioptimalkan dan jadi produktif. Betul. Jadi harus ada kesinambungan. Pak Jokowi sekarang bikin jalan gitu. Ada jalan yang ramai, ada jalan yang sepi. Pak Jokowi bikin pelabuhan gitu di mana-mana. Ada pelabuhan yang ramai, ada pelabuhan yang sepi. Bandara juga gitu, bikin bandara di mana-mana. Ada yang ramai, ada ini populis nih. Jadi ada yang pakai perhitungan, ada yang pakai perasaan keadilan. Nah, ini Papua misalnya kan bangun bandara banyak di sana gitu. Mungkin penerbangan cuma sekali gitu misalnya. Ada yang pakai perhitungan ekonomi, ada yang pakai perasaan keadilan. Ya, tapi nanti di jangka panjang yang sudah dibangun ini kan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Harus jadi produktif betul-betulan. Harus dijahit supaya betul-betul jadi sesuatu yang produktif. Bukan sekedar afirmatif lagi. Gitu. Keberpihakan Pak Jokowi harus jadi sesuatu yang produktif. Tapi ini hanya bisa kalau ini dilanjutkan oleh orang yang visinya sama. Nah kalau visinya sama, Pak Jokowi tentu berkepentingan legasi dia ini dilanjutkan. Jangan sampai ganti program, jangan sampai Ahok habis bikin RPtra kemudian ditelantarkan RPtranya dijadikan Taman Maju Bersama. Jadi harusnya kan ada kesinambungan. Tapi secara ideal harusnya bersinambung siapapun presidennya. Cuman di Indonesia kan susah yang kayak gitu. Betul. Nah, saya yakin nih Pak Jokowi ingin yang melanjutkan dia itu orang yang satu visi dengan dia. Siapa, Bang? Kita nggak tahu. Tapi makanya saya tuh menduga bahwa yang akan bertempur nanti 2024 itu saudara-saudara seperguruan. All the president men final. Ya, ini menteri-menteri ini mungkin kemungkinan nih ya. Iya, all the president men final. Iya, siapapun itu. Nah, sekarang kita lihat aja presiden men itu siapa? Ya menteri, yang apa segala macam, bisa juga gubernur, bisa juga apa, tapi all the president men final. Sebab siapapun nanti yang terpilih, diharapkan ini fondasi keberpihakan ini dilanjutkan. Bukan lagi soal keberpihakannya mungkin, tapi bagaimana menjadi ini menjadi sesuatu yang produktif buat bangsa dan negara. Ini sama juga. Nih kayak kalau kita lihat di negara tetangga nih Bang, Singapura nih. Ini Lee Kuan Yew lagi cari gocok tongnya nih. Iya. Iya kan? Iya, gocok tong. Iya, habis itu Lee Hsien Loong. Kita nggak tahu semudah itu nggak di Indonesia. Tapi Biji Lee waktu itu sudah cukup senior, tinggal nunggu gocok tong beberapa saat aja. Kalau ini kan agak jauh. Ini agak jauh. Mungkin butuh 2-3 periode untuk sampai ke situ. Iya. Dan menurut saya tidak semudah itu. Singapura lebih kecil dan karakternya birokratik otoritarian. Partainya dominan, absolut, mayoritasnya absolut. PIP itu mayoritasnya absolut dan semua aspek kekuasaan negara ada di tangan PIP. Jadi desain seperti itu sangat mungkin di Singapura. Ya. Kalau Indonesia misalnya di zaman Orde Baru, desain seperti itu bisa. Gitu misalnya Golkar 60%, 70% kayak gitu desain kayak gitu tuh bisa Pak Harto mundur 2 tahun kasih siapa 3 habis itu tahun
periode ketiga siapa gitu yang menggantikan tuh bisa. Tapi kalau ini terlalu panjang lah. Terlalu panjang dan konstelasi politiknya nggak seperti itu kan. Konstelasi politiknya kita cair sekali. Partai terbesar aja cuma 20% kok. Iya betul. Nggak ada yang majority absolut. Ya gitu. Oke. Berarti masih agak berat berimajinasi. Bahwa karirnya bisa lompat. Oh sangat mungkin. Ini kita lagi ngomongin siapa sih ini? Kan kita bicara soal ini tadi Lee Kuan Yew dan Bijili. Kira-kira kan bisa dianalogikan di sini. Gitu. Bahwa karirnya bisa melompat bisa, tapi bahwa settingnya sampai sejauh itu saya nggak yakin. Oke. Secara politik praktis nggak yakin. Secara ide mungkin, tapi secara politik praktis itu kan kita harus lihat realitas. Betul. Kalau gitu. Apalagi kalau Lee Kuan Yew nggak megang partai ya susah juga. susah jadi kayak berarti gitu. Pak Jokowi 2014 tuh bisa jadi dianggap kecelakaan juga ya Bang? Mungkin bukan kecelakaan, nggak ada pilihan coba. Nggak ada pilihan karena terlalu menonjol tadi. Karena nggak ada pilihan lain. Nah Bang, ini kalau 3 periode gimana Bang? 3 periode itu atau secara 3 periode ide atau 1 periode 7 tahun lah. Ya macam-macam lah kan. Iya skemanya gitu. Kan sebenarnya nggak ada patokan. Standar demokrasi kan nggak ada. Nggak ada, betul. Ada yang negara 1 periode aja. Filipina 1 periode aja. Apakah yang 2 periode itu tidak demokratis dibandingkan yang 1 periode? Enggak juga. Apakah yang 3 periode itu enggak demokratis dibandingkan 2 periode? Ya enggak juga. Sebenarnya itu kan enggak ada ukurannya. Paling ukuran ekstrim aja seumur hidup itu enggak demokratis misalnya gitu. Ya misalnya kan kayak gitu. Election kan elite circulation. Iya, kayak gitu. Cuman saya sampai hari ini kalau membaca gesturnya Pak Jokowi, ya Abang sebagai orang dekat nih dulu. Enggak dekat. Dulu. Tapi kira-kira inilah. Kan pernah dekat foto-foto beliau dulu. Kalau gesturnya kalau sampai konferensi pers seperti itu, beliau memang ingin meninggalkan legasi yang baik. Ya, legasi yang baik itu adalah konstitusi kita tetap dengan 2 periode. Kemudian yang melanjutkan Pak Jokowi nanti adalah orang yang satu visi dengan Pak Jokowi. Berarti sangat mungkin Pak Jokowi ikut tarung nih di dalam Kingmaker sangat mungkin 2024. Karena menurut saya secara politik praktis keliru kalau misalnya presiden hari ini nggak jadi kingmaker. Presiden kemarin nggak tuh? Ya itu yang keliru. Itu keliru. Makanya sekarang kita netral kata beliau. Itu keliru karena power itu ya mungkin kita nggak bisa lanjutkan dari diri kita, tapi kan bisa ditransfer, dipindahkan ke orang yang satu visinya supaya keberlanjutannya terlihat. Bagaimanapun kalau misalnya kayak Donald Trump dan Joe Biden sekarang pasti 180 derajat beda. Betul. Bukan hanya sekedar orangnya yang berbeda, tapi memang pendirian partainya juga beda. Nah, apalagi yang itu agak ekstrim, nah juga pasti perubahannya berbedanya gitu. Tapi menurut saya kalau presiden hari ini habis masa jabatan harus punya sesuatu yang firm. Saya ingin dilanjutkan oleh orang. Kan kandidatnya nggak bisa satu. Betul. Tapi hari ini kayaknya 90% cocok sama saya. Yang ini 85% cocok sama saya. Yang ini 75% cocok sama saya. Tinggal di matriks saja ya. Di matriks saja. Oke, tempur. Ya. Karena kira-kira sebagian besar visinya sama, idenya sama. Berarti keliru kalau nggak memilih netral presiden berarti ya. Dengan kekuatan presiden yang begitu kuat PLT di banyak daerah itu loh. Harus firm bahwa orang yang melanjutkan beliau itu nanti adalah orang-orang yang visinya sama. Gitu. Jadi harus jadi kingmaker. Salah kalau tidak jadi kingmaker. Kalau menurut saya. Ya. Kalau saya kan bukan pengamat nih. Jadi pos konsultan politik itu separuh-separuh nih. Konsultan politik pensiun pula kan. Separuh-separuh nih. Jadi karena lebih banyak sisi praktisnya dibandingkan sisi-sisi normatifnya gitu. Gitu. Kalau secara praktis menurut saya keliru kalau tidak jadi kingmaker. Iya betul. Keliru. Dan karena kesempatan itu ada. Iya. Gitu. Oke Bang, ini terakhir nih Bang. Kira-kira Bang, apa yang ada nggak sesuatu yang di masa lalu yang kayaknya nih nggak sempat gue pegang nih gitu dulu, rasanya gue agak nyesel nih nggak pernah ngutak-atik ini nih gitu. Dulu saya pernah tanya hal yang sama ke Sandiaga Uno.
apa hal yang disesali, yaitu jual rumah 123 katanya. Karena di perusahaan digital yang hari ini boomingnya hari ini, saya nggak ngerti bisnisnya aja dulu gitu misalnya. Nah Bang Hasan ada nggak hal-hal yang kayak begitu Bang? Sebenarnya kan ada cita-cita kecil yang pengen diwujudkan, tapi ya akhirnya sudah dicoba, tapi ya mungkin setelah kita rasa nggak cocok ya sudahlah. Tapi itu cita-cita kecil ya. Saya dulu tuh waktu ketika misalnya di media sosial namanya tukang bubur, karena emang cita-cita kecilnya pengen punya warung bubur. Kan sempat di sini nih iya, dulu kan. bikin warung bubur. Tapi karena memang ternyata kalau itu memang harus ditongkrongin. Usaha seperti itu nggak bisa kita langsung kasih ke orang kemudian kita punya pekerjaan yang lain. Memang itu harus ditongkrongin. Sementara pilihannya kita itu cita-cita kecil lah. Punya warung makan, restoran, tapi karena saya sukanya bubur kampiun maka bikin restoran bubur kampiun. Berapa lama ya kemarin tuh? Ada 4 bulan. 4 bulan gitu. Memang harus ditongkrongin. Kalau nggak ditongkrongin susah lah. Susah yang kayak gitu tuh susah. Terus pernah punya restoran juga, restoran franchising. Pernah punya Takarajima juga di Jakarta Barat. Tahu. Gitu. Tapi udah dicoba. Tapi ketika misalnya kita tahu masalahnya apa, kita nggak ahli di sana, kita mundur. Kalau bisnis properti nggak termasuk cita-cita, tapi ya ada teman kita coba dikit, tapi kayaknya nggak cocok juga gitu. Sempat juga kan? Sempat juga, tapi kayaknya tipu-tipunya di atas politik ini. kita yang investor, kita yang ditipu nih, kayak gitu. Tipu-tipunya di atas politik ini gitu. Kalau di politik itu misalnya setelah 3 kali 4 kali misalnya ada klien ya ada yang mangkir-mangkir dikit lagi, ini baru pertama kali udah langsung ada yang mangkir. Itu enggak ini. Nah kalau walaupun misalnya sekarang sudah pensiun dari perusahaan ya, dari eksekutif perusahaan, tapi hidupnya pasti dalam politik. Itu darah lah itu. Karena kuliah aja pilihan nomor 1 ilmu politik, nomor 2 pilihan kedua ilmu politik juga gitu. Jadi memang sudah darah. Jadi kalau tes psikologi itu mulai dari interest politik ternyata. Hobi ternyata politik juga. Jadi daily life-nya ternyata juga politik. Jadi kata psikolognya ini hidupnya monoton nih. Karena hobi nggak punya, interest nggak ada. Jadi semua politiknya. Tapi kalau kayak gitu berarti passionnya politik. Ini harus jadi keunggulan. Nah, tapi saya pengen punya 1 kali lagi pekerjaan politik. 1 kali lagi pekerjaan politik itu bukan dalam konteks sebagai konsultan politik. Ya sedang dijalankan sekarang, sedang dirintis sekarang. Bagaimana membangun sebuah partai politik yang sustainable, tidak lagi high cost dan tidak lagi harus ngelirik-lirik APBD atau APBN, kayak gitu. Saya berharap ini diadopsi oleh salah satu partai mana aja terserah yang mau ngadopsi ini. Tapi bahwa ini sedang dibikin itu iya. Kalaupun nggak ada yang mau ngambil, kita yang bikin partai nanti gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Mau bikin partai Bang? Enggak, tapi kalau misalnya ini nggak dibikin, jadi misalnya begini. Ke depan itu politik kalau masih dengan gaya sekarang, tewas partai politik. Akan selalu ada orang yang diambil KPK, ditangkap polisi apa segala macam karena andalannya masih uang negara. Betul. Yang kayak gitu-gitu, ini tewas. Kalau misalnya manfaatnya buat kader, buat orang-orang politik itu nggak konkret, ya nggak akan bertahan lama. Saya selalu bilang sama anak-anak di kantor bahwa yang paling siap jadi partai politik di Indonesia hari ini itu Gojek. Betul, udah punya infrastruktur. Infrastrukturnya ada, kalau suruh store nama anggota ada, mau bikin cabang kapanpun bisa, ya kan? Mau ketuanya tinggal ditunjuk, bisa ketua Pleton sebelah sini, ketua rombongan sebelah sini, DPC jadi ketua DPC anggota ada. Kalau ada yang mau ngamuk, ini siap ngamuk juga. Jadi dia bisa jadi interest group, dia bisa jadi pressure group. Nah di tingkat tertinggi dia bisa jadi partai politik. Kalau masuk pemerintahan memperjuangkan, tapi kan ya emang nggak bisa karena dia dimiliki asing segala macam. Nah kayak gitu. Nah kita harus punya pemikiran gitu. Itu kan sustainable. Bayangin di level terbawahnya cari uang buat dia,
cari duang buat organisasi, benar gak? Betul. Itu muter kan? Muter. Dibutuhkan oleh masyarakat nggak? Iya. Kalau mereka gerak jadi partai politik kira-kira dahsyat gak? Iya. Mereka paling siap loh untuk jadi partai politik. Tinggal bertransformasi dari kelompok bisnis jadi interest group, jadi pressure group, jadi partai politik. Tapi karena pemilikannya asing tentu nggak bisa. Kalau menteri, kalau full 100% pemilikan Indonesia jadi partai politik, besok hari langsung bertransformasi jadi partai politik. Nah, menurut saya ke depan tuh partai politik kan kita beda kultur dengan di Amerika. Kalau di sini itu secara ideal orang bilang, wah partai ini sumbangan masyarakat. Tapi yang faktanya kan kebalik. Partai yang harus nyumbang ke masyarakat. Partai yang harus nyumbang ke masyarakat. Kalau di tempat lain itu kan masyarakat nyumbang buat politik. Kalau ini aktor politik nyumbang buat masyarakat. Bagaimana kalau arusnya dibikin dua arah? Betul. Nah, dua arah ini bisa dipraktekkan oleh organisasi kayak Gojek. Betul. Ini nggak literal di Gojek ya, tapi iya, maksudnya yang kayak menjalankan fungsi yang sama. Ojek online yang kayak gitu. Ya. Tapi ada bisnis lain juga bisa seperti itu, ada. Apa Bang contohnya? Nah, itu rahasia. Nah, itu mohon maaf, itu memang itu rahasia. Ada yang nggak boleh tahu. Nah, ternyata ada yang nggak boleh tahu. Itu rahasia. Tapi pada saatnya akan tahu. Iya. Pada saatnya akan. Nah, ini cita-cita. Kalau ini misalnya kesampaian cita-cita ini, entahkah itu 2024, 2029 misalnya, kesampaian ini kayaknya udah selesai lah. Iya. Kayaknya udah selesai, kepuasannya sudah optimal. Udah paripurna lah dalam urusan politik tuh udah paripurna. Jadi ini bukan sekedar teman Ahok lagi. Jadi ini bukan sekedar yang gerakan sosial. Ini malah salah satu otokritik terhadap teman Ahok juga kali ya. Ini namanya kekuatan politik. Kekuatan politik yang real ya. Kekuatan politik yang real. Tapi harus hidup. Betul. Bagaimana supaya hidupnya dua arah. Betul. Jadi kalau dulu kan iuran anggota, nggak ada itu pernah kejadian iuran anggota. Ini harus semua cari uang. Cari uang, di bawah cari uang, di atas cari uang. Tapi yang di atas harus memberikan manfaat buat yang ke bawah. Dengan apa? Dengan kebijakan dong. Kalau dia bisa menguasai negara kan kebijakannya bisa. Dan itu kan masyarakat akan dukung itu. Nah, bagaimana proses ekonomi ini bisa dibuat? Makanya buat saya social entrepreneurship. Social entrepreneur itu berpeluang besar untuk jadi model leadership dan partai politik di masa depan. Betul Bang. Gitu. Nah, hari ini orang bilang ngaco aja lu, itu berat segala macam. Iya, tapi kita justru tertantang dengan sesuatu yang dibilang ngaco, berat dan nggak mungkin itu. Ya kalau ada 1 juta orang ngaco ya jadi gede juga Bang. Jadi kalau misalnya ada yang mau terima ide ini, tapi kan ini harus proven ya, harus dibuktikan dan harus dimulai. Bagaimana cara membuktikannya? Bukan dengan perdebatan cara membuktikannya. Dengan apa? Dimulai. Dikerjakan. Ini Bang Hasan ini dari tadi banyak kutipannya Amerika terus sudah ketahuan arah politiknya. Padahal kan di Indonesia nggak semuanya referensi Amerika Bang. Ada yang Turki juga. Ya itu kalau itu sebenarnya nggak bisa jadi ideologi kebangsaannya. Karena mereka agak lepas kebangsaannya. Anak-anaknya ditanya cita-citanya apa, pasti bukan level Indonesia cita-citanya. Cita-citanya jadi tentara Palestina. Cita-citanya jadi syuhada. Ini kan sudah ruang kebangsaannya pecah. Oke Bang Hasan, makasih banyak waktunya Bang Hasan. Ya, sama-sama. Udah ditampung di studio yang belum di launching ini. Belum, ini launching pertama ya. Total Politik. Ini syuting pertama. Gara-gara lihat di Twitter nih. Wah, ini boleh juga nih tanya-tanya ini. Oke, penonton Total Politik, masyarakat Total Politik semuanya, itulah perbincangan gua hari ini dan kita jumpa lagi di Total Politik berikutnya.